Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 4. Apakah masalahnya segera datang? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Hehe, ayo kita keluar dan membicarakannya. Aku mengatakan bahwa dampaknya tidak terlalu baik, kata Hidonglin dengan senyum mengancam di wajahnya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk. Setelah itu, Fang Yu mengikuti Hidonglin ke sudut tangga. Ada 4 anak laki-laki berdiri di samping Hidonglin, yang semuanya adalah saudara lelaki kecil yang biasanya mengikutinya. 5 orang mengelilingi Fang Yu. Berdiri di depan Fang Yu, Hidonglin bertanya dengan nada merendahkan, Fang Yu, apakah Anda tahu Tang Xiaoro? Aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak mengenalnya, Fang Yu menjawab dengan jujur. Tidak tahu? Lalu mengapa Tang Xiaoro pindah dan meminta untuk berada di meja yang sama denganmu? Dia Donglin bertanya lagi. Nada bicara Hidonglin sangat buruk, tetapi Fang Yu tidak peduli. Karena dia bertanya padaku, jawab Fang Yu lagi. Tang Xiaoro bertanya padamu? Hahaha, apakah kamu lucu? Putri Tang Xiaoro, akan ada kontol yang memintamu untuk makan dan mati? Hidonglin tertawa sinis. Keempat adik lelakinya juga tertawa. Fang Yu juga tersenyum, tanpa bicara. Setelah tertawa sebentar, Hidonglin bertanya lagi, Fang Yu, katakan padaku dengan jujur, apakah Tang Xiaoro memiliki pegangan di tanganmu? Tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Tidak juga? Tanya Hidonglin, menatap wajah Fang Yu. Fang Yu tidak repot-repot merespons lagi. Hehe, aku tahu kamu tidak akan menjawab. Tapi tidak peduli apa, kamu dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat dudukku. Aku akan datang ke kelas besok dan aku tidak ingin melihat Tang Xiaoro duduk dengan kamu, mengerti? Dia Donglin berkata dengan nada memerintah. Aku melakukan yang terbaik. Fang Yu menguap, boleh aku pergi sekarang? Aku lapar. Kamu bisa pergi, tapi aku harap kamu ingat apa yang aku katakan, kalau tidak jangan salahkan aku karena mengabaikan cinta teman sekelasku selama 2 tahun, Hidonglin mencibir. Karena kekayaan keluarga dan beberapa adik lelaki di sisinya, Hidonglin selalu sangat sombong dan mendominasi di kelas 2, dan tidak ada seorang pun di kelas yang berani memprovokasi dia. Dan Fang Yu, orang yang tidak memiliki keberadaan, di mata Hidonglin, bahkan lebih merupakan pemborosan yang tidak mengancam. Melihat Fang Yu pergi perlahan-lahan, Hu Tao di samping bertanya, Kakak Donglin, biarkan dia pergi seperti ini? Saya pikir dia pasti memiliki pegangan Tang Xiaoro di tangannya. Jika Anda bisa bertanya, Anda juga dapat membiarkan Tang Xiaoro memperlakukan Anda. Jangan khawatir. Ada terlalu banyak orang di sekolah sekarang, dan kita tidak mudah melakukannya. Jangan khawatir, jika limbah ini tidak patuh, ada banyak kesempatan untuk mendidiknya, Hidonglin berkata dengan dingin. Fatih Liu menunggu Fang Yu di pintu ruang kelas, dan dia lega melihat Fang Yu kembali utuh. Fang Yu, lain kali Hidonglin akan memintamu untuk pergi sendirian, kamu tidak harus keluar, jangan pergi hidup-hidup, orang ini tidak baik. Kata Fatih Liu. Oh, Fang Yu mengangguk. Kamu mungkin tidak tahu bahwa keluarga Hidonglin adalah perusahaan konstruksi. Ayahnya memiliki pengaruh di kota Jianghai, dan itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Fatih Liu berkata Fang Yu dengan cemas, melihat bahwa Fang Yu sepertinya tidak terlalu peduli. Fang Yu tidak berbicara. Pada sore hari di antara jam pelajaran, Fang Yu pergi ke kantor dan meminta kepala sekolah Huang Hai untuk mengubah posisi. Huang Hai sangat marah dan ditegur, Fang Yu, apakah Anda pikir sekolah dijalankan oleh keluarga Anda? Jika Anda ingin mengubah posisi, mengubah posisi. Selain itu, Anda terlihat seperti Anda dapat berada di meja yang sama dengan teman sekelas Tang Xiaoro. Bagaimana kalau menjual dengan baik jika Anda mendapatkan murah? Jelas, di Huang Hai, Tang Xiaoro berbicara terlalu berat daripada Fang Yu, dan Fang Yu tidak mungkin mengajukan permohonan konversi yang berhasil. Dalam hal ini, itu tidak akan diubah.
Fang Yu kembali ke ruang kelas dan duduk kembali di tempatnya. Sepanjang sore, He Donglin dan Hu Tao di barisan depan menoleh beberapa kali, mengingatkan Fang Yu dengan mata yang mengancam. Ketika bel sekolah berbunyi, Tang Xiaoro mengepak tas sekolahnya dan tersenyum pada Fang Yu dan berkata, "Fang Yu, sampai jumpa besok, dan aku pasti akan membantumu memeriksanya di masa yang akan datang." Fang Yu pikir dia belum mendengarnya, tetapi semua orang di sekitarnya mendengarnya. Sebelum meninggalkan kelas, He Donglin berjalan ke Fang Yu dan mencibir, "Fang Yu, jangan lupa apa yang saya katakan pagi ini, kalau tidak." Fang Yu tidak repot-repot memperhatikannya, dan berbalik dan pergi tanpa menunggu dia selesai. Melihat kepergian Fang Yu, mata He Donglin menyala dengan tajam. "Sampah, tidak berani menempatkan aku He Donglin di matanya. Saudara Donglin, apakah Anda ingin pergi dan mengejarinya sekarang?" Hu Tao bertanya. Dia Donglin melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak, karena teman sekelas kita Fang Yu tidak mau menggerakkan kursinya, maka kita dapat membantunya." Ada beberapa bukit di samping desa di kota tempat rumah Fang Yu berada. Di kaki salah satu bukit, Fang Yu memiliki kebun sayur tempat berbagai sayuran ditanam. Setiap 2 hari, dia akan datang ke sini untuk menyirami sayuran, dan kemudian mengambil beberapa sayuran dan kembali memasak. Hari ini, seperti biasa, Fang Yu datang ke kebun sayur, membawa 2 ember ke sungai kecil tidak jauh untuk mengisi air. Begitu dia meletakkan ember di sungai, Fang Yu memperhatikan bahwa lapisan cairan hitam dan merah mengambang di aliran yang biasanya jernih. Pada saat yang sama, Fang Yu juga mencium bau darah yang melayang di udara. Darah mengambang di sungai. Oleh aliran yang baik terkontaminasi dengan darah. Fang Yu mengerutkan kening, berdiri, dan berjalan menuju aliran atas sungai. Melewati lereng kecil, Fang Yu melihat sekitar 30 meter di depan, seorang wanita dengan seragam moel hitam compang-camping memegang lengan kirinya dan berjalan terhuyung-huyung di tepi sungai. Darah mengalir turun dari lengan kirinya dan menetes ke aliran. Melihat Fang Yu, mata wanita itu menyala dengan harapan, dan dia berteriak dengan seluruh kekuatannya, "Tolong, tolong! Jirumei, nona yang ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Suara pria yang kuat datang dari belakang wanita itu. 2 pria berjas hitam dan kacamata hitam mengejar wanita itu sekitar 20 meter jauhnya. Keduanya memegang pistol dengan peredam di tangan mereka. Fang Yu tidak siap untuk usil, jadi dia berbalik dan pergi. Tetapi kedua pria itu juga melihat Fang Yu. "Siapa kamu?" Salah satu pria itu mengangkat pistolnya dan menunjuk ke arah Fang Yu. "Hari apa hari ini? Kenapa Anda menemukan hal-hal yang tidak beruntung ini?" Fang Yu berkata tanpa daya, "Aku hanya pejalan kaki, jangan khawatir. Aku belum melihat apa-apa, tidak mendengar apapun." Mendengar kata-kata Fang Yu, wanita yang terluka hanya merasa hitam di depan matanya dan putus asa. Dan kedua laki-laki itu saling memandang, kedua matanya bersinar dengan tajam. Apa yang mereka katakan tadi tidak boleh dibocorkan. Di hutan belantara ini, membunuh 1 juga membunuh, dan membunuh 2 juga membunuh. Nak, salahkan dirimu karena nasib burukmu. Pria yang memegang pistolnya menarik pelatuknya. "Engah!" Tembakan peluru ke arah dada Fang Yu. Fang Yu menghilang di tempat di antara percikan api dan batu api. "Peluru ini benar-benar ditembakkan. Hei, mengapa kamu harus mengacaukan aku? Aku hanya ingin mengambil air dan kembali menyirami kebun sayur." Desah Fang Yu terdengar di udara. Sebelum kedua pria itu bisa bereaksi, Fang Yu muncul kurang dari 1 meter di depan mereka. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menampar wajah pria di depannya. Klik! Kepala pria itu bengkok 180 derajat, menghadap ke belakang, wajahnya tampak bengkok, mulutnya masih berdarah, dan dia telah meninggal. Ketika teman di samping melihat adegan ini, dia sangat takut sehingga dia ingin berlari dengan teriakan. Tapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan ini, dan meninju dada kirinya. "Menampar!" Ada lagi suara tulang patah yang mengerikan, dan pria yang ingin melarikan diri itu jatuh ke tanah, matanya meledak dan matanya penuh ketakutan.
Dua orang yang masih hidup 5 detik yang lalu berubah menjadi dua mayat dalam sekejap. Mata Fang Yu datar dan tidak ada gelombang ombak. Dia tidak berniat untuk bergerak, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi keduanya masih ingin membunuhnya, tidak ada cara. Anda tidak akan memindahkan saya tidak akan memindahkan Anda. Jika Anda memindahkan saya akan membunuhmu. Setelah menyelesaikan dua orang, Fang Yu menoleh dan menatap wanita yang menderita luka tembak. Pada saat ini, wanita itu juga membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu dengan linglung. Dua pembunuh itu baru saja dipecahkan? Siapa pria ini? Apakah dia penduduk bumi? Wanita itu telah kehilangan banyak darah dan sudah sangat lemah. Sekarang pikirannya terkejut lagi. Untuk sementara waktu, pasokan darah ke otaknya tidak mencukupi dan dia pingsan. Terima kasih telah mendengarkan. Bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.